kita dapat gas mati, mati ya. Gas mau mati, itu kode milnya tadi 2 kali klik mainnya belum muncul, kadang muncul kadang enggak ya. Ini normal standar. Kita nyalakan dulu. Nah, kode milnya belum muncul lagi. Gas sama mati. Ini kode milih mau kadang metu kadang ora iki. Dua klik kayak gitu. Ntar kita cek kode milnya, kita cek dulu. Kadang muncul kadang enggak ini kode milnya 22. Nanti tunggu update ya. Kalau muncul tak kasih tahu. Harusnya muncul nih. Kadang muncul kadang enggak ini. Siap. Kudune muncul iki kudune kode milih iki. Kok nunggu, coba tak cek lagi ya kode. Kilur Mio-Soul GT injeksi ya, kita cek tekanan bahan bakar ya, menggunakan sekitar 40 PSI. Jalgus kunci kontak on. Uh, 40-an lebih. Terus 40 jalan mening. Nah, ini posisi normal ya guys, tapi di starter icil-kicilik. Kita cek ini posisi 40 ya. 40 itu ya 40 lebih normal, berarti pompa injektornya rotaknya itu normal. Berarti kita cek sekarang injektornya, kita ganti yang baru. Tapi jangan salah ya guys, kemarin kita nemu apa namanya Jupiter Z1 itu tekanannya juga 40 lebih, tapi ternyata itu juga rotaknya yang kena. Kita ganti rotaknya, waras selamat. Jalan maning Gus. Cek lagi. Oh ya, 40 lebih. Oke sip. Ini tandanya insya Allah rotaknya normal. Sekarang kita coba ganti injektornya, karena ini posisinya ajal diurup nagus, murup ragus. Iya, jalan naik mau. Oke ya, ini 40. Gas pelan-pelan Gus. Nah, ini ngempos ya. Nah, 40. Berarti kan normal ya guys, tidak ada kendala apapun. Nah, mati maning. Oke ya lur, akhirnya kita menemukan ternyata injektornya bosok. Ini injektor, ini udah bosok sekali. Saya menunggu sabar minjam alat pengukur tekanan bensin ya, tak minjem punya teman karena ini harganya lumayan guys, lumayan. Nah ternyata ini jadi ini kendalanya adalah digas langsung mati plepek. Nanti ya di video yang sebelum ini tak gabungin. Terus sekarang sudah jadi jer. Tekanannya tadi untuk rotaknya itu sekitar 45 PSI atau bar ya, sampai sini ya. Dengan kata lu ya sing
jarum iki mengene ke 40 tengon pas dulu kene iki. Ya, terus sekarang berarti kan ini posisinya rotaknya. Rotak tuh ini guys nih. Ini rotak namanya di sini nih, nih atau pompa bensin. Ini rotak, ini segeluntung ya. Ini segeluntung full pump namanya segeluntung. Kalau rotaknya itu di sini. Di dalam tuh kayak pelor ya, kayak peluru. Di sini ya. Ini segeluntung, tapi ternyata setelah saya cek 45 bar atau PSI tekanan pompa itu normal ya. Pas posisi mesin engine standar itu normal, cuma pas digas mati melepok. Nah itu banyak sekali penyebabnya lur ya. Dari segi apa, nang rotak juga bisa guys. Karena apa, kemarin saya ganti Jupiter Z1 itu tekanannya itu juga sekitar 40-an tapi menurun ya. Menurun itu pas digas tuh juga menurun, kadang gede menurun. Nah itu juga tak kira stabil. Nah ternyata tapi waktu itu nggak tak ganti rotak, cuma nggak tak ganti injektor, cuma tak ganti rotak, sembuh ya. Ternyata rotaknya memang lemah juga. Karena apa, kalau lemah biasanya tuh di sini netes lur. Di sini tuh netes di kilo sing iki lah intinya ya. Nek iki dicopotkan posisi ini kayak gini ya, bolong kayak gini. Nah ini netes bensin, ini netes ke ini kan saluran bensin nih. Nah jadi posisi mati kalau sini netes bensin ya, situ ini lah. Nek netes bensin itu bisa seal rotaknya lemah. Nah kalau ini kan posisinya nggak netes, tekanannya juga normal ya, 40 PSI. Nah itu berarti rotak bisa dibilang normal ya. Nih ini kan nggak netes ya, ini nggak netes. Posisi mati kunci kotak off ini tidak netes. Nah kalau Z1 kemarin itu netes, berarti posisinya rotaknya itu seal rotaknya ada di video saya, cek aja lah, cari itu netes di sini, itu kena seal rotak. Berarti rotaknya atau pompa bensinnya yang rusak. Nah ini netes enggak, tekanan 40, tak cek masih bagus, rotaknya di dalam udah tak cek kemarin, tapi enggak tak sempet tak video, sudah tak ini udah tak servis ya. Apa jenisnya, throttle rotaknya terus tak bersihin juga. Nah cuma saya samar antara rotak sama injektor. Cuma injektor memang ini udah bosok banget ini, dari pertama beli sekitar 2013, berarti ini udah sekitar 10 tahun. Ini udah rantas banget ya lur ya, wis rantas sile. Nah asal usul ternyata benar, di sini yang rusak adalah injektor ori sekitar Nemio-Sol GT beragus ya, 200-an atau 300 guys. Waduh jel pusing dasku pusing. Nah ini posisi tak pasang lagi ya, tak pasang menggunakan rotaknya punya temen ini, injektornya temen saya minjem dulu karena untuk uji coba. Berarti saya besok harus beli dan ganti injektornya. Nah kita uji coba ya guys ya. Ini tak ganti ini tok, ini aku sampai minjem punya temen satu sama yang punya aku mana ini. Nah ini sama cop tak kira. Nah kendala ini tuh banyak ya guys, di gas ini, gas mati itu banyak penyebabnya. Dari satu, cek dulu pompa bensin menyala enggak, maksudnya nyala nih, dengerin kayak gini ya, cekel Gus, bunyi enggak nih, cek, denger ya. Nah itu bunyi enggak, kalau bunyi berarti bisa normal ya, masih normal ya. Terus kedua, cek dulu netes enggak rotaknya, berarti waras netes ya Allah. Terus tekanannya 40 ya, 40 PSI. Yang kedua, jangan fokus ke injektor dulu, cop busi juga bisa. Cop busi di sini ya, cop busi ini aku sampai ganti cop busi 2 kali, ini 3 kali ini normal. Cek busi juga bisa.
Yang ketiga itu cek juga di ini apa caranya ke setelan angin atau sensor cuk atau apa ya bahasa TPS ya. TPS gitu. Sensor cuk otomatis. Cuk otomatis lah apa aku lali. Terus TPS juga bisa nang kabel-kabel iki sing warna kuning ge dicek rantas pura cek. Nah ini kan kebetulan masih utuh, udah tak cekin semua, nggak tak odol-odol, masih sempurna. Dan yang terakhir ya pokoknya cek sit kabelnya mengenai iki nang kene cek ono di pantiku ora sing warna kuning ge ya sing nang isor kene iki sing melu iki. Terus sing terakhir adalah cek wis ki nang injektor gitu ya lur. Itu alur yang saya berikan, maksudnya yang saya lakukan ya, semoga bermanfaat. Kita di sini semua belajar ya. Ini sudah tak ganti, udah tak cek semua, dari rotak, dari pembersihan throttle, setelan angin, cop TPS, terus kabel ya, tekanane, pembersihan kabel, filter udara tak lepas, cek kabel-kabel, terakhir cek tekanan 40 PSI ya menggunakan alat ini ya. Terus terakhir adalah injektor. Wis mentok kena injektor, kita cek ya. Kunci kontak on. Nah, injektor pun anehnya itu nggak terdeteksi di sini, nggak ada milnya lur, nggak ada milnya. Kemarin ada mil 2 kali kedipan cepet itu karena listrik itu kurang, arus listrik itu kurang nek kedipan loro kene iki. Tik 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 kayak gue wis positif arus kurang ya. Terus juga bisa speedometer juga petril kene muru bisa, dan sensor lain. Nah, iki putar kita uji coba ya. Ini kita uji coba. Ini kemarin tak tensioner gede ben ora perlu ngegas-ngegas. Kan gede banget ya, sensornya gede. Ini mulai tak gas ya. Oh, ini gus. Ya. Normal ya. Mening. Ya, enak banget. Oh, oke. Ini masuk ke 10 menit. Yang terakhir lur ya, yang terakhir yang saya lakukan adalah pengecekan kompresi pada piston. Gitu. Karena apa? Karena biasanya katup atau klep itu kotor. Silahkan kamu buka ini injektor, terus kamu jerojogin bensin ya, ini buka bensin setengah botol aqua kae karo dipancal-pancal selai ngene. Tapi posisi kontak off ya, engko mbok kebakaran. Karena apa? Untuk pembersihan dalam mesine ya. Nek ngempos engko insyaallah orang ngempos. Nek ngempos nek ngempos tandane kepre dislah enteng. Dislah enteng, ditutup busine, ra ono kompresi. Gitu ya lur ya. Kuwi wis yang terakhir dari saya. Oke lur, info kita nyetel angin pada Misul GT. Kalau ini jarak ya, ini ada jarak. Kalau momennya dia itu lebih dekat kayak gini, semakin masuk ke dalam ke sana itu semakin gas-gasannya gede. Tapi next standar lagi biasanya lagi, kalau standarnya itu biasanya sampai kelihatan dratnya sedikit guys. Itu belum kelihatan dratnya. Nah itu udah kelihatan dratnya itu biasanya setelan langsam, tapi ya sesuka hati. Nah kalau seumpamanya kalian mau setelan gasnya nggak gede, yang besi ini itu kalian ganjel pakai sedotan bisa, pakai selang bensin bisa dimasukin ya.
Kalau ininya sudah error atau trouble atau ininya yang kayak Mika ini tuh, yang muter ini tuh masuk ke dalam sini, terus gasnya semakin gede. Nah ini mau tak setel posisi pas ada ini ya, ini kan putaran ya kayak drat gitu ya, ngedrat ya. Ini posisi drat 1 kelihatan, mau tak masukin dulu, tak masukin, tak cek. Nah masukin dulu, terus mau saya cek posisinya. Tadi stensionernya gede, mau tak stensionerin kecil, cuma ini posisinya stensionernya gede. Ini mau tak kecilin, makanya tadi tak masukin lagi ya. Diusahakan ini jangan kencang-kencang dulu karena posisinya masih uji coba. Enggak gerak, sebenarnya bisa digerak-gerakkan. Ini kan ada tanda jaretan nih, 1, 2 sama berapa jaretan, 3. Karena ini bisa diputar-putar cari posisinya. Jangan lupa kita kunci kontak on off dulu nih, 1 sampai sini tuh gerak. Nah itu gerak, kita matikan, hidupkan lagi. Nah, sampai benar kita cek sana tuh udah gerak kembali posisinya, baru kita 2 kali atau 3 kali kita nyalakan, nunggu berhenti pompanya injeksi, terus kita starter. Gede nggak? Coba. Oh ini kekecilan ini. Nah ini kalau kekecilan kayak gini ya, ini posisi kekecilan. Tadi gede banget. Nah ini kekecilan ya, karena tak bawain ke tengah. Ini posisi udah kecil. Nah ini sebenarnya sih udah pas ya, udah pas atau ya standar. Ini kan posisi gasnya tak tahan, posisi gasnya tak tahan. Karena apa? Posisi setelan gasnya itu tak polin habis. Nah, ini tak lepas ya. Nah itu yang gerak-gerak itu. Nah yang gerak-gerak itu, nah posisinya mati. Jadi ini memang tak polin, harusnya kan ini agak jengat sedikit. Nah gini, ini ada baut, ini harus kita setel. Karena posisinya sudah bagus banget ini. Ya sebenarnya ini agak kecil sih ya, kekecilan dikit, cuma tinggal kita setel gasnya. Kita setel gasnya yang baut yang di sini nih, baut 8 mur 8 sama kunci L yang kecil. Yang ini nggak tahu ukuran berapa nih ya, gitu ya. Ini posisinya sudah bagus, ini tinggal disetel aja. Nah tinggal disetel aja, ini segini. Ini udah bagus banget, tinggal disetel aja. Nah ini tinggal disetel aja, itu sudah normal ya. Ini sudah kembali normal. Tadi udah gede gitu ya guys. Nah ingat tadi putarannya seperti yang saya ukuran itu. Ketika melihat ada 1 drat aja itu sudah cukup. Tapi posisinya baut yang L ini sama 8 mur itu kamu polkan ya, kamu polin. Nah itu ini centolan ini pol mentok. Karena apa? Posisi ini kan gerak. Nah nanti kan kalau yang bawah itu dratnya tak naikin dikit, nah dia akan naik segini. Nah naik gas gini yang ngebut gaspol, nah terus nabrak, mati. Nah gitu ya. Jadi ini posisinya sudah bagus. Ini tinggal kita nyetel ini aja, baut yang ini itu sudah jos. Silakan. Kalau seumpamanya belum jos, stensinya gede, berarti yang ada ngedrat itu, yang muter kayak roket itu tadi yang di dalam sini, itu sudah nggak normal. Silahkan kalian ganjel menggunakan sedotan. Mau sedotan Gus ini Gus kayak. Nah sedotan ini bisa ya, ini kan kecil, bisa masuk ke yang
apa namanya yang ada dratnya itu. Kalau enggak silahkan apa namanya kabel bensin atau ini selang bensin bisa yang ukuran segini, dipotong dimasukkan gitu ya guys. Salam otomotif, salam kuku hitam. Lur ke motor Mio Soul GT akhirnya ketemu penyakitnya nang rotak. Ini saya sempat minjem rotak teman dulu untuk uji coba dan cup tester apa gitu lah untuk mengukur tekanan pompa bensin atau rotak ya. Segeluntung ini punya teman saya, ini baru ini 400 ribuan. Tekanannya itu sekitar 40 PSI, 45 PSI itu bagus, berarti rotaknya itu yang ada di sini ya. Ini yang ada di dalam tangki motor Mio Soul GT. Nah, ini ada pempesnya atau saringan bensin, ada pelampung. Ini segeluntung ya. Tapi kalau kita beli rotaknya aja ada di sini, rotaknya kecil di sini. Kayak rotak ini kayak apa ya? Kayak peluru tembakan tapi gede, setang motor ya, kurang lebih ukurannya segitu. Nah ternyata setelah saya cek pompa aman, berarti aman ya untuk rotaknya atau pompa bensinnya. Terus terakhir adalah injeksi. Jadi motor ini bisa menyala, cuma stensoner aja digas pelepok mati, gas pelepok mati. Nah ternyata adalah injektornya. Ini injektornya dari 2013, berarti kurang lebih 10 tahun. Ini baru ganti pertama. Dan ini injektor teman saya minjem dulu, jadi modal nyilih disit ya. Karena apa, kita sebagai mekanik ora asal-asal ganti apa-apa, ganti si mayar ya. Kita ganti, kita coba pakai injektor punya temen yang masih normal. Ini bisa langsam dan gas standar normal. Setelah itu saya belikan rotak ya, rotak injeksi. Ini warnanya coklat. Ini Mio Soul GT 2013. Ini kurang lebih harganya 400.000 ya, yang ori ini 400.000, setengah juta. Nggak ada rally sebarangnya kucing kayak gitu, setengah juta gitu ya. Ini kita ganti dan posisi motor sudah langsam normal seperti sedia kala. Ini kita cek ya. Nah. Naik digas aman, tidak ada kode mil juga. Oh ya, ini oli nih sih, masalah. Ini udah tak cek di sini ya tadi, apa jenenge, rotaknya tadi yang di dalam sini yang warna putih tadi yang ada pempesnya itu. Injektornya itu di sebelah sini. Ini injektornya yang sudah tak pasang. Jadi ini adalah analisanya. Pertama adalah pompa bensin, cek busi, cek businya juga bisa ngaruh guys. Kita gas mati itu cek busi kendor bisa. Terus apa ini apa jenenge lah carane iki karburatore, tapi nek injeksi jenenge apa sih lah jenenge apa sih lali aku. Nek nang karburator injeksi nek nang karburator ke, nek motor karburator iki, tapi nek nang injeksi jenenge throttle ya. Throttle tak bersih, busi sudah, setelan katup juga bisa ya, setelan katup. Terus terakhir kompresi ya, kompresi juga bisa ngempos karena motor Mio itu haus akan oli guys, gitu ya, itu ngaruh. Nah terakhir adalah setelan angin juga bisa, tidak maksimal di sini ya. Cara bengkelnya setelan angin, terus ngisore juga bisa. Sensor apa kayak aku jeneng lali mana. Coba nang kene kabelnya dicek sing warnane kuning nek ra salah. Yang bawah sini. Yang ini. Gitu ya. Kita menganalisa, jangan apa-apa ganti. Karena apa, nek mamane rotake ganti bleng, rotak kurang luwih 300 karo pasang ya sing ori.
Kalingan wis ganti padha bae des nganggur ya ora. Nah, ganti injektor kalingane rotake kan, makanya kita analisa dulu nek duwe kanca ya nyilih disit nek ora motor tanggane apa motor kancane disilisit. Nek wis genah baru tuku kayak gue. Gitu ya. Mungkin ini info dari saya. Salam otomotif, salam istimewir.